Halo, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, mungkin saat kita masuk tadi ya, kita masih belum sempat memberikan salam mungkin ya, atau memberikan senyum termanis kita. Maka sore hari ini saya akan mengajak kita untuk berdiri bersama-sama, kasih tos kanan kiri kita, depan belakang yang ada di sekitar kita. Kita beri senyum termanis dan tertulus kita. Oke. Sudah, gimana rasanya Bapak Ibu, saudara-saudara diberikan senyum termanis oleh saudara-saudara kita di tempat ini? Rasanya gimana? Rasanya senang ya, tadi yang mukanya tadi merengut gitu ya, terus tiba-tiba dikasih senyum, disalam gitu ya, ditos, tiba-tiba perasaannya jadi lebih hangat, betul? Nah tuh suaranya udah mulai ini ya, bervolume ya. Menarik sekali Bapak Ibu, ternyata hal-hal kecil yang kita pikir itu hal kecil, itu ternyata bisa membuat orang lain itu jadi lebih bersuka cita, jadi lebih berbahagia. Dan juga sebaliknya ada juga hal-hal kecil yang mungkin sering kita abaikan, misalnya kita suka marah-marah dan lain sebagainya. Itu juga bisa membuat orang lain juga sedih dan merasa terluka. Jadi kira-kira itu adalah tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu butterfly effect gitu ya. Nah, tentang apa nanti itu secara detail seperti apa nanti kita akan dengar bersama-sama melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Ya'aro Hareva. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Baik. Nah, sebelumnya juga nanti kita akan menyanyikan 1-2 lagu yang akan dipimpin oleh teman saya Yosi dan The City Light Band. Nanti kita akan bernyanyi bersama-sama, bersukacita bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Dan Bapak Ibu, ya lagi pada berdatangan semuanya ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang tentunya datang pada sore hari ini, yang datang tepat waktu maupun juga datang sebelum waktunya. Kiranya kita semua boleh menikmati Sunday Service pada sore hari ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu siap? Baik, kita akan sambut bersama-sama Yosi and the City Light Band.
Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Boleh beri sorak-sorak untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih Yosi dan teman-teman TCL Band. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sekali lagi dong, selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Luar biasanya hanya setengah kayaknya ya. Yang lainnya gimana nih? Ya nggak apa-apa juga, nggak harus selalu luar biasa ya Bapak Ibu. Yang penting kita ada di dalam tangan Tuhan yang begitu mengasihi kita dan itu sudah lebih dari luar biasa. Oke, Bapak Ibu di tahun 1986, tepatnya itu tanggal 28 Januari, Amerika itu bersama dengan NASA meluncurkan sebuah pesawat ulang-alik ya. Nama pesawat ini adalah Challenger. Jadi pesawat ini rencananya akan diluncurkan ke luar angkasa. Nah di tahun 86 itu pesawat ini merupakan salah satu simbol dari kemajuan teknologi saat itu. Dan sebagai bukti bahwa orang pintar itu ada nih. Jadi bisa meluncurkan pesawat ulang-alik ke luar angkasa. Nah, peluncuran pesawat kali ini juga begitu istimewa karena untuk pertama kalinya ada seorang guru di Amerika Serikat yang ikut sebagai awak pesawat ini. Nah, jadi banyak orang yang menyaksikan peluncuran pesawat itu. Dan juga karena ada guru salah satu awak pesawatnya, maka sekolah-sekolah itu juga ikut menyaksikan peluncuran pesawat ini. Jadi pada saat itu mereka menghentikan aktivitas belajar mengajar mereka karena ingin menyaksikan peluncuran pesawat ini. Jadi ada banyak orang yang menyaksikan dan kemudian roket ini Bapak Ibu meluncur gitu ya. Orang-orang yang menyaksikannya bersorak-sorak, bertepuk tangan, melihat pesawat ini diluncurkan dengan sempurna. Nah pesawat ini meluncur dengan sempurna Bapak Ibu. Tetapi kemudian di detik ke-73 ya, setelah lepas landas, pesawat ini kemudian meledak. Disaksikan oleh jutaan pasang mata, pesawat yang dikira ini adalah sempurna, ini adalah hasil karya kecanggihan teknologi, tetapi di detik ke-73 pesawat ini kemudian meledak. Semua awak pesawatnya meninggal dunia. Kebanggaan berubah seketika menjadi duka yang mendalam. Hanya dalam hitungan detik semua berubah menjadi duka cita. Nah pada saat itu orang bertanya-tanya, kok bisa pesawat yang sempurna keren ini meledak? Bukankah ini buatan dari NASA? Di mana mereka punya teknologi yang begitu canggih, di mana orang-orang pintar kumpul di sana nih. Tetapi kenapa hasil karya mereka ini bisa meledak? Nah kemudian Bapak Ibu setelah diselidiki berbulan-bulan, ternyata penyebab pesawat ini meledak bukan karena sistem dari pesawat itu yang jelek atau karena mesin-mesinnya tidak canggih. Tetapi ternyata masalah di pesawat ini berasal dari sebuah komponen kecil yang bernama O-ring. Nah ini adalah sebuah cincin karet yang berfungsi untuk menyegel sambungan roket agar gas panas tidak bocor. Jadi hanya sebuah cincin karet kecil. Tetapi karena saat itu suhu pagi itu sangat dingin, maka O-ring ini, komponen karet ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sehingga terjadi kebocoran dan akhirnya merusak seluruh sistem dan menghancurkan pesawat tadi. Hanya sebuah cincin karet kecil yang gagal berfungsi dalam cuaca dingin akhirnya menyebabkan kematian. Bapak Ibu dari peristiwa meledaknya pesawat Challenger tadi ya, kita melihat ya bahwa ternyata hal kecil itu bisa mengakibatkan hal yang besar. Mungkin selama ini kita berpikir ya hal-hal besar itu hanya akan disebabkan oleh hal-hal besar juga.
Tetapi ternyata hal kecil bisa menyebabkan hal besar juga Bapak Ibu. Buktinya ya ini tadi, karet kecil yang gagal berfungsi tadi bisa menghancurkan seluruh misi yang telah dipersiapkan bertahun-tahun. Hal kecil bisa menyebabkan hal yang besar. Bapak Ibu, ada sebuah teori atau istilah namanya butterfly effect atau butterfly effect ya. Tadi juga sudah disinggung oleh host. Nah, kurang lebih teori ini mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kepakan sayap kupu-kupu di Brazil dapat memicu terjadinya badai tornado di Texas. Jadi hanya kepakan kecil dari dari seekor kupu-kupu yang di Brazil, tetapi dia bisa menyebabkan badai tornado di Texas. Nah Bapak Ibu, ungkapan ini atau teori ini menjelaskan bahwa hal-hal kecil itu dapat menyebabkan peristiwa yang besar. Oleh sebab itu kita itu tidak boleh meremehkan hal-hal kecil dalam hidup ini. Misalnya ya, contohnya tadi cincin karet kecil di pesawat tadi. Hanya sebuah komponen kecil yang mungkin menurut orang tuh gak terlalu berpengaruh. Tetapi ketika dia gagal berfungsi, dia menyebabkan dampak yang begitu fatal, menggagalkan misi yang sudah dipersiapkan bertahun-tahun, bahkan nyawa semua orang yang ada di pesawat itu ya hilang, melayang. Tidak ada yang hidup satupun. Bapak Ibu Saudara sekalian, butterfly effect bukan hanya terjadi dalam sejarah atau sains atau dalam peristiwa-peristiwa alam di dunia ini. Namun prinsip yang sama juga Bapak Ibu berlaku dalam kehidupan rohani kita. Kemerosotan iman hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba atau karena peristiwa besar. Tetapi ya selalu dimulai dari hal-hal kecil yang tampaknya tidak berarti Bapak Ibu. Dan inilah yang terjadi dengan salah satu jemaat di kitab Wahyu, di mana gereja ini terlihat luar biasa, gereja yang sehat, tetapi ternyata mendapat teguran dari Tuhan. Nah kita lihat catatannya dulu Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Wahyu 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Nah biar ada interaksinya Bapak Ibu, kita baca bergantian ya. Jadi saya nanti baca ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu baca ayat yang selanjutnya. Bergantian ya Bapak Ibu, bacanya semangat juga, biar saya semangat Bapak Ibu. Wahyu 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk informasi, gereja Efesus ini bukan gereja yang biasa. Tetapi ini adalah gereja yang ada di tengah-tengah kota, di kota yang terbesar dan paling penting di dunia Romawi pada saat itu. Jadi kota ini begitu kaya dan begitu maju Bapak Ibu. Menjadi pusat perdagangan, menjadi pusat budaya serta agama pada saat itu. Jadi ini di kota Efesus ini juga ada pelabuhannya. Jadi sangat ramai. Jadi orang dari berbagai bangsa itu singgah ke kota Efesus ini. Sehingga kotanya begitu ramai dan begitu maju. Namun Bapak Ibu, di balik kemegahan dari kota ini, Efesus ini juga dikenal sebagai pusat penyembahan berhala. Jadi di sana itu ada begitu banyak kuil-kuil penyembahan kepada dewa dan dewi. Salah satu yang terkenal itu adalah kuil Dewi Artemis. Jadi banyak orang yang menyembah dewa di sana. Nah, dan juga Bapak Ibu, kehidupan atau gaya hidup dari orang-orang di kota Efesus ini penuh dengan gaya hidup yang materialisme.
percabulan, dan berbagai praktik dosa lainnya. Semua ada di kota Efesus ini. Jadi singkatnya, kota Efesus ini sebenarnya bukan tempat yang mudah bagi gereja untuk ada. Bukan tempat yang mudah untuk pengikut Tuhan Yesus mempertahankan kehidupan kekudusan mereka. Namun Bapak Ibu, justru di tengah kota seperti inilah Tuhan itu menghadirkan gerejanya. Tuhan menghadirkan jemaatnya di sana. Dan bukan hanya mendirikan gereja di sana Bapak Ibu, tetapi gereja Efesus pada saat itu juga bertumbuh dengan pesat. Tetapi pertanyaannya, kenapa gereja yang terlihat maju ini terlihat sehat di mata kita, tetapi justru kenapa malah dikecam oleh Tuhan? Apa sebenarnya kesalahan daripada gereja ini sehingga Tuhan menganggap mereka kehilangan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan? Mungkin kalau kita melihat orang yang dikecam oleh Tuhan itu mungkin kita berkata ya, oh pasti karena jemaatnya jarang ke gereja dah. Makanya dikecam sama Tuhan. Oh mungkin karena jemaatnya udah malas melayani jadi dikecam sama Tuhan. Oh atau mungkin karena dia sudah mulai ikut-ikutan ajaran sesat maka ditegur dengan keras sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu ternyata bukan itu masalahnya. Karena kan kalau kita baca tadi di ayat ini, jemaat ini dipuji kan sama Tuhan. Tadi kita baca ya, Tuhan itu berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu jerih payahmu maupun ketekunanmu. Artinya Bapak Ibu mereka ini tetap setia beribadah dan tidak meninggalkan persekutuan. Bahkan ketika mereka menderita karena iman, karena mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus mengalami penganiayaan pada saat itu. Tapi mereka tetap bertahan dengan imannya. Mereka tetap bekerja keras dan tidak menyerah. Mereka juga bukan jemaat yang mudah dibohongi ya Bapak Ibu. Mereka adalah jemaat yang mengenal firman Tuhan. Mereka bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang palsu. Mereka bisa bedakan. Jadi ternyata seseorang itu bisa tetap ke gereja, tetap bisa melayani, tetap memegang ajaran yang benar. Tapi ternyata bisa kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Nah inilah yang mengejutkannya Bapak Ibu. Dari luar jemaat Efesus ini terlihat seperti gereja yang sehat. Pelayanannya hidup, pengajarannya juga benar, ketekunannya luar biasa. Bahkan mungkin kalau kita mencari gereja gitu ya, mungkin kita justru ingin bergabung dengan gereja yang seperti ini. Ajarannya oke, ketekunannya oke gitu. Tapi justru Bapak Ibu kepada gereja yang tampaknya sehat inilah Tuhan itu berkata, namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Disinilah paradoksnya Bapak Ibu. Mereka benar dalam pelayanan, mereka benar dalam ketekunan, mereka benar dalam pengajaran. Tetapi Tuhan berkata ada satu yang salah. Dan ini yang menjadi kebenarannya bagi kita Bapak Ibu. Yang pertama, selama ini mungkin kita mengira yang paling berbahaya adalah ketika seseorang itu jatuh di dalam dosa besar. Atau dia tersesat dalam ajaran yang salah. Nah namun dalam Wahyu pasal 2 ini Bapak Ibu menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu tetap bisa bermoral, tetap bisa memegang ajaran yang benar, tetapi kehilangan kasih yang seharusnya menjadi pusat dari semua itu. Bapak Ibu, selama ini mungkin kita sering berpikir ya bahwa masalah terbesar dalam kehidupan orang Kristen itu adalah ketika ia jatuh di dalam dosa besar. Ketika dia korupsi atau melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Misalnya dia ikut ajaran-ajaran sesat gitu. Atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Nah memang itu berbahaya Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi di Wahyu pasal 2 ini menunjukkan kepada kita bahwa ada bahaya lain yang jauh lebih halus sebenarnya. Ya, bahaya yang tidak selalu terlihat dari luar. Seseorang bisa tetap hidup benar, tetap aktif melayani, bahkan tetap memegang ajaran yang benar. Tetapi hatinya itu perlahan menjauh dari Tuhan. Nah inilah yang Tuhan lihat dari jemaat Efesus Bapak Ibu. Manusia hanya melihat pelayanan mereka yang keren, ketekunan mereka, kesetiaan mereka yang luar biasa. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam daripada apa yang terlihat di permukaan saja. Yaitu hati mereka. Masalah dari jemaat Efesus ini bukan karena mereka melakukan yang salah. Masalahnya adalah mereka masih melakukan hal yang benar. Tetapi kasih mereka kepada Tuhan tidak lagi menjadi alasan utama mereka melakukannya.
Bapak Ibu, kalau di kendaraan, kasih itu ibarat seperti mesin. Ya. Bayangkan sebuah mobil yang tampak begitu sempurna dari luar, catnya masih mengkilap, lampunya menyala, bodinya masih mulus, bersih gitu ya. Nah, semua orang yang melihat mobil ini pasti akan berkata, wah ini mobil yang keren ini, mobil yang bagus gitu. Tetapi ketika mesinnya dinyalakan, ternyata tidak hidup. Semua bagian luarnya itu masih ada, masih keren, masih terlihat baik. Tetapi yang menjadi sumber penggeraknya itu sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ibaratnya kasih seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita bisa menjadi orang Kristen yang baik di mata orang lain. Namun jika kasih kepada Kristus tidak lagi menjadi penggeraknya, maka kehidupan rohani kita akan perlahan berubah menjadi rutinitas semata. Nah Bapak Ibu, hal yang sama juga sebenarnya berlaku dalam relasi kita. Entah itu dengan pasangan, dengan anak, atau dengan orang tua. Kasih menjadi elemen penting di dalamnya. Seorang suami bisa tetap pulang ke rumah setiap hari habis bekerja gitu. Tidak neko-neko, dia tetap kasih nafkah kepada keluarga. Seorang istri bisa tetap menjalankan perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri dengan penuh tanggung jawab dalam rumah tangga. Di luar rumah tangganya bisa terlihat begitu baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu, kalau tidak ada kasih di dalamnya, rumah itu akan terkesan dingin, terasa dingin. Percakapan hanya seperlunya saja, tidak ada perhatian, tidak ada kehangatan. Masih tinggal serumah tetapi hati sudah menjauh. Dan kalau sudah begitu Bapak Ibu ya tinggal menunggu bom waktunya meledak saja gitu. Nah, hal ini menunjukkan Bapak Ibu betapa pentingnya kasih dalam hidup ini. Tuhan tidak hanya peduli dengan apa yang kita lakukan untuk Dia, tetapi Dia juga sangat peduli dengan hati yang mendorong kita melakukannya. Sekali lagi, kasih bukan sekedar bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu. Tetapi kasih menjadi pusat dari kehidupan para pengikut Tuhan Yesus. Nah itu yang pertama. Dan kemudian kebenaran yang kedua Bapak Ibu. Ternyata yang bisa membuat kita jauh dari Kristus bukan hanya dosa besar ternyata. Tetapi kadang justru keberhasilan yang membuat kita lengah. Bapak Ibu saya mau nanya nih ya. Menurut kita semua nih, kapan sih seseorang itu mulai jauh dari Tuhan? Mungkin ada yang berpikir ya ketika usahanya gagal gitu. Atau ketika ia sudah jatuh dalam dosa. Atau ketika ia berhenti ke gereja, maka dia menjauh dari Tuhan. Atau ketika dia meninggalkan imannya, maka dia sudah menjauh dari Tuhan. Dan memang hal-hal seperti itu Bapak Ibu bisa terjadi gitu. Tetapi sekali lagi di dalam Wahyu pasal 2 ini mengajak kita untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan gitu. Bahwa ternyata seseorang itu ya tidak selalu mulai jauh dari Tuhan ketika hidupnya berantakan. Tetapi kadang-kadang justru ketika hidupnya terlihat baik-baik saja. Jemaat Efesus tetap aktif melayani Bapak Ibu. Mereka bekerja keras, mereka bertahan di tengah penderitaan. Mereka menjaga kemurnian ajaran supaya tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran lain. Mereka bisa menjaganya. Namun ternyata disitulah letak bahayanya Bapak Ibu. Mereka merasa semua baik-baik saja. Tetapi tanpa mereka sadari, hati mereka itu perlahan-lahan tidak lagi sedekat dulu dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kisah menarik dalam Perjanjian Lama tentang seorang raja yang bernama Uzia. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisah lengkapnya di dalam 2 Tawarikh pasal 26. Nah Uzia ini menjadi raja di usianya yang masih muda Bapak Ibu. Baru 16 tahun jadi raja. Nah itu gara-gara bapaknya meninggal dalam peperangan pada saat itu. Sehingga dia yang menjadi putra mahkota ya diangkat menjadi raja di usia yang ke-16 tahun. Nah di awal pemerintahannya Uzia ini mengambil keputusan-keputusan yang benar Bapak Ibu. Setiap dia mengambil keputusan, dia selalu melibatkan Tuhan. Dia mencari Tuhan dalam masa pemerintahannya saat itu, awal-awal pemerintahannya. Dia hidup menurut kehendak Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam catatan 2 Tawarikh ini, hidupnya atau pemerintahannya pada saat itu diberkati oleh Tuhan. Kerajaannya bertumbuh dengan baik, musuh-musuh dikalahkan. Kota-kota dibangun, benteng-benteng pertahanannya itu diperkuat. Militernya, pasukan militernya itu menjadi kuat sekali.
Sehingga banyak orang yang terkagum-kagum dengan Raja Uzia pada saat itu. Dan bukan hanya itu saja. Perkembangan daripada ekonomi masyarakatnya pada saat itu luar biasa. Pertanian berkembang, ekonominya maju. Namanya termasyhur di mana-mana pada saat itu. Nah tetapi Bapak Ibu, justru ketika semuanya sedang berada di puncak pada saat itu, Alkitab dengan jelas mencatat di ayat ke-16. Tetapi setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia berubah setia kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Uzia ini tidak jatuh ketika ia sedang perang. Atau ketika kerajaannya sedang hancur dan kemudian dia jatuh. Ia tidak jatuh ketika kalah perang. Ia tidak jatuh ketika hidupnya sulit menghadapi musuh. Tetapi Raja Uzia justru jatuh ketika semuanya baik-baik saja. Ketika pemerintahannya sedang berjalan dengan baik, justru di situ dia jatuh. Keberhasilannya membuat ia merasa tidak perlu lagi menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Tidak perlu lagi bertanya kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi justru saat berada di puncak, ia mulai mengandalkan dirinya sendiri dan bahkan dia melangkah melewati batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Saat semuanya terasa baik-baik saja, sudah stabil, sudah oke, ternyata si Uzia, Raja Uzia justru jatuh di sana Bapak Ibu. Kisah yang lain Bapak Ibu, pernah mendengar tentang Kodak? Nah, selama puluhan tahun ya Kodak ini adalah raja dunia fotografi. Nah, dan menariknya Bapak Ibu, kamera digital pertama kali sebenarnya ditemukan oleh salah satu orang penting dari Kodak ini. Tetapi perusahaan ini tidak serius mengembangkannya Bapak Ibu, karena mereka merasa bisnis yang sudah ada selama ini sudah kuat dan tidak akan tergeser oleh apapun. Mereka begitu menikmati keberhasilan yang sudah mereka miliki. Sampai mereka tidak menyadari bahwa dunia itu sudah berubah dan semakin canggih gitu. Nah akhirnya perusahaan yang pernah menguasai pasar khususnya di dalam dunia fotografi ini kemudian bangkrut Bapak Ibu. Kodak ini tidak hancur gara-gara gagal berbisnis. Tetapi mereka hancur karena terlalu nyaman dengan keberhasilan yang baik-baik saja. Oh ini bisnis yang sudah berjalan lama ini tidak akan tergeser dengan apapun. Jadi dia akan tetap baik-baik saja. Buktinya lagi baik-baik saja nih. Nah dua cerita ini tadi Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa justru seringkali ya kegagalan, kehancuran itu terjadi di saat kita merasa baik-baik saja. Bapak Ibu, bukankah hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Biasanya saat kita menghadapi masalah Bapak Ibu, kita melakukan apa? Kita berdoa. Justru intensinya kita berdoa itu semakin banyak, semakin intens kita berdoa saat menghadapi masalah. Kita lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan kita semakin menyadari bahwa saya dalam hidup ini membutuhkan Tuhan. Tetapi coba ketika semuanya berjalan lancar Bapak Ibu. Pekerjaan baik, usaha berkembang, pelayanan semakin sibuk, keluarga baik-baik saja. Tanpa kita sadari kita mulai merasa aman-aman saja kan. Kita tetap ke gereja sih, kita tetap melayani. Tetapi hati kita itu tidak lagi melekat seperti dulu kepada Tuhan. Doanya tidak seintens kalau kita lagi banyak masalah. Cari Tuhannya tidak sesering kalau kita lagi ada masalah. Tetapi justru ketika kita lagi baik-baik saja tuh cari Tuhannya, ya cari Tuhan sih tapi tidak sesering yang dulu gitu. Nah itu yang terjadi juga dengan jemaat Efesus Bapak Ibu. Mereka bukan gereja yang sedang gagal. Tetapi justru mereka adalah gereja yang sedang berhasil pada saat itu. Namun di balik keberhasilan itu, Tuhan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh siapapun. Kasih mereka kepada Tuhan tidak lagi seperti semula. Tapi ini bukan berarti mereka itu tidak mengasihi Tuhan lagi Bapak Ibu ya, tidak. Jadi perhatikan baik-baik, Tuhan tidak berkata kamu sudah tidak mengasihi aku lagi, tidak. Tetapi yang Tuhan katakan engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Artinya kasih itu tidak lagi sama seperti semula Bapak Ibu.
Kasih yang dulu begitu hidup, yang menjadi alasan mengapa mereka rela berkorban. Kasih yang dulu membuat mereka begitu antusias mengikut Tuhan. Kini kasih itu perlahan memudar. Bahkan mulai hilang pelan-pelan gitu. Nih yang jadi pertanyaannya bukan apakah kita mengasihi Tuhan atau bukan, atau tidak gitu. Tetapi mungkin pertanyaannya yang lebih tepat adalah Bapak Ibu, apakah kasih kita kepada Tuhan masih sama seperti ketika kita pertama kali mengenal Tuhan? Apakah kasihnya masih sama atau tidak? Bapak Ibu, hampir semua orang di dunia ini pernah jatuh cinta ya. Saya rasa yang sudah oma opa pun pernah jatuh cinta gitu. Nah, saat seseorang jatuh cinta Bapak Ibu, perhatiannya selalu tertuju kepada orang yang dia cintai. Dia senang mendengar suaranya, ingin selalu dekat, ingin selalu berbicara. Bahkan ketika sudah pulang ke rumah masing-masing saat pacaran, masih sleep call gitu ya, biar bisa mendengar suara pacarnya gitu, sampai tertidur gitu. Ingin menyenangkan hati pasangannya, ya, tidak ada yang memaksa tetapi dia rela melakukan apa saja demi orang yang dia cintai. Nah Bapak Ibu, saya rasa ini adalah gambaran yang paling dekat dengan kasih mula-mula. Jadi bukan sekedar emosi yang menggebu-gebu, tetapi kasih yang membuat Kristus itu menjadi pusat perhatian kita juga. Kita rindu mendengar suaranya, kita ingin melakukan kehendaknya, kita ingin menyenangkan hatinya. Bapak Ibu, setelah sekian tahun kita mengenal Tuhan, bagaimana saat ini? Setelah sekian tahun itu, setelah puluhan tahun itu, bagaimana? Apakah perasaannya, apakah kasihnya masih sama atau sudah berubah? Apakah antusiasnya mencari Tuhan masih sama atau tidak? Ketika pertama kali mengenal Tuhan, pasti kita begitu antusias ya Bapak Ibu. Kita haus akan firman Tuhan, kita senang berdoa, mendengar khotbah itu terasa menguatkan gitu. Dan kita ingin belajar banyak tentang Tuhan. Tetapi kadangkala seiring berjalannya waktu, semangat itu perlahan memudar ya. Mungkin karena doa yang belum terjawab. Mungkin karena kesibukan kita. Mungkin karena kekecewaan, penderitaan. Atau kita mulai merasa, waduh kayaknya semuanya biasa saja nih. Sudah oke kok. Dan hal itu tidak terjadi dalam satu malam Bapak Ibu. Tetapi itu menjadi kumpulan dari hal-hal kecil yang terabaikan selama ini. Tidak ada orang yang bangun pagi lalu berkata, mulai hari ini saya tidak lagi mengasihi Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi dia akan perlahan-lahan sampai kita tidak menyadarinya. Oh ternyata saya sudah menjauh dari Tuhan. Ibaratnya seperti karat di besi Bapak Ibu. Karat di besi itu kan tidak muncul satu malam kemudian besok pagi langsung berkarat tuh besi. Tetapi sedikit demi sedikit kan, hari demi hari karatnya mulai ada. Sampai suatu saat kita melihatnya dan berkata, loh kok sudah separah ini besinya. Nah begitu juga dengan kasih kita kepada Kristus Bapak Ibu. Biasanya bukan karena peristiwa yang besar. Tetapi karena banyak hal-hal kecil yang selama ini terus kita abaikan. Dan tanpa kita sadari, semua kemudian tiba-tiba sudah berubah. Kita masih datang beribadah, kita masih bisa melayani, tetapi gairah itu sudah tidak seperti dulu. Antusiasnya sudah tidak seperti dulu. Dan justru di sini bahayanya Bapak Ibu. Jika dibiarkan, keadaan ini akan berdampak sangat luar biasa dalam perjalanan iman kita. Dan yang menjadi kabar baiknya bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu, kalau hari ini kita sadar bahwa kasih kita kepada Kristus tidak lagi seperti dahulu, maka jangan langsung putus asa. Jangan gara-gara saya sudah berkhotbah mengingatkan begini dan kemudian kita mulai putus asa, waduh ternyata saya sudah menjauh dari Tuhan. Jangan berpikir kalau semuanya sudah terlambat dulu. Sudah terlambat gitu. Justru kesadaran itu adalah tanda bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah tidak peduli, maka dia tidak akan menegur jemaat di Efesus Bapak Ibu. Malah dia akan membiarkannya. Tetapi karena dia masih mengasihi mereka, dia menegur mereka dan menunjukkan jalan untuk kembali. Dan itulah
kasih karunia Bapak Ibu. Dan kasih karunia yang sama juga bekerja bagi kita semua. Tuhan tidak hanya menunjukkan apa yang salah, tetapi dia juga membuka jalan untuk dipulihkan. Seperti yang dialami oleh Raja Daud Bapak Ibu ketika setelah ia jatuh di dalam dosa. Daud tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja nih. Tetapi ia datang kepada Tuhan dan kemudian ia berdoa. Di dalam Mazmur 51 ayat 17 di sana dia berkata, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop ya Tuhan, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Daud tidak meminta Tuhan memberinya jabatan yang baru, tetapi ia meminta Tuhan memberikan kepadanya hati yang baru. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kita butuhkan. Mungkin hari ini kita masih bisa datang beribadah, kita melayani, tetapi kita juga sadar bahwa ternyata kasih saya kepada Tuhan itu tidak lagi sama seperti mula-mula saya mengenal Dia. Jangan sembunyikan keadaan itu Bapak Ibu, tetapi datang kepada Tuhan dengan jujur. Akui apa yang sudah berubah. Karena pemulihan selalu dimulai ketika kita berhenti berpura-pura dan mulai membuka hati kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi kabar baiknya, Tuhan yang menegur jemaat Efesus adalah Tuhan yang sama yang mengundang mereka untuk kembali. Dia tidak menutup pintu, tetapi dia masih memberi kesempatan kepada mereka untuk memulai lagi. Dan Tuhan yang sama yang mengingatkan kita dan yang mengundang kita untuk kembali. Dan dia juga tidak menutup pintu itu, dia masih memberi kesempatan untuk memulai lagi. Satu minggu ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk melakukan dua hal ini. Ya, yang pertama, kembali lakukan satu kebiasaan yang dulu membuat Bapak Ibu bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita merasa kasih kita kepada Tuhan tidak lagi sama seperti dahulu, maka jangan buru-buru mencari sesuatu yang baru. Seringkali yang kita butuhkan itu bukan cara yang baru atau metode yang baru, melainkan kembali kepada kebiasaan lama yang pernah membuat hati kita begitu dekat dengan Tuhan. Nah, setiap orang itu kan punya cara dan pengalaman yang berbeda-beda ya. Mungkin dulu ada yang senang mencatat khotbah sehingga firman Tuhan itu bisa diingat sepanjang 1 minggu ke depan. Mungkin dulu ada juga yang rajin menghafal ayat sehingga setiap keputusan yang diambil selalu diarahkan kepada firman Tuhan. Mungkin dulu ada yang menikmati waktu berdoa. Mungkin ada juga yang menulis jurnal sebagai cara mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, coba diingat kembali. Apa kebiasaan yang dulu membuat kita semakin mengasihi Tuhan? Nah, mulai dari sana Bapak Ibu. Jangan merasa harus langsung melakukan banyak hal dulu. Tidak. Mulailah dengan satu langkah kecil dulu. Karena seringkali kasih yang memudar itu juga dipulihkan melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan setia. Dan mungkin yang perlu kita lakukan minggu ini bukan melakukan sesuatu yang baru, tetapi kembali melakukan satu hal yang dulu menolong kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apa itu? Nah, silakan dicari dan dilakukan 1 minggu ini Bapak Ibu. Terakhir yang kedua, mari kita mempraktekkan melakukan satu tindakan kasih. Kita melakukan satu kebaikan dan itu didorong karena kasih. Kasih itu tidak hanya bukan kata sifat ya Bapak Ibu, tetapi dia itu adalah juga kata kerja. Artinya kasih itu berarti harus ada tindakan. Nah, karena itu dalam 1 minggu ke depan ini jangan hanya berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tetapi mari kita menunjukkan kasih itu melalui satu tindakan nyata. Lakukan satu kebaikan yang mungkin tidak perlu diketahui oleh orang lain. Mungkin kita bisa menolong orang yang sedang membutuhkan, atau mendoakan orang yang sedang bergumul, atau mengampuni orang yang pernah melukai hati kita. Nah, mari kita melakukannya tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau pengakuan dari orang lain. Ya, mengapa harus dilakukan diam-diam? Karena saat tidak ada orang yang melihatnya Bapak Ibu, maka kita belajar untuk melakukan kebaikan itu bukan untuk mencari pujian, tetapi semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu,
kasih kepada Tuhan itu tidak hanya diukur dari apa yang kita rasakan ketika kita beribadah. Oh, saya mengasihi Tuhan. Tidak hanya di situ. Tetapi kasih kepada Tuhan juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan sesama kita setiap hari. Sebab kasih yang sejati selalu dinyatakan melalui tindakan dan bukan hanya kata-kata saja. Kasih kepada Tuhan tidak hanya terdengar di dalam doa kita atau di dalam penyembahan kita, tetapi juga terlihat dalam tindakan nyata kita. Tuhan menolong kita semua, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan biarlah Engkau yang menolong kami Tuhan dalam mengambil langkah nyata dalam minggu ini. Biarlah kami kembali melakukan apa yang dahulu membuat kami bertumbuh dan menyatakan kasih kami melalui tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pelayanan, setiap pekerjaan dan seluruh hidup kami mengalir dari hati yang benar-benar sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kuasa-Mu